Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali juga ketemu sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan kita akan belajar banyak pagi hari ini ya jamaah ya. Tapi tahan dulu, sebelum kita mendengar tausiah dari guru-guru kita, ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Langsung aja ya, tayangan ini judulnya adalah London Bertabur Cahaya di bulan Ramadan 2024. Ini dia tayangannya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Senang ya. Senang dong. Terus apa yang Ustadz Maulana lihat dari tayangan tadi? Kalau yang jelas saya kagum atas apa yang ditayangkan tadi ini, yang ada di London ini bahagia, memperlihatkan kebahagiaan akan datangnya Ramadan. Dan salah satu kan hadis Nabi, siapa yang berbahagia menyambut Ramadan akan diberikan pahala juga, kemuliaan. Masya Allah. Nah, kemudian bahagian daripada menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Setidak-tidaknya semua orang akan merasakan ini bentuk penghargaan. Sekali lagi bentuk penghargaan. Bagaimana seseorang itu, ini kan buat kita semua yang di rumah nih. Ya. Saya lihat juga tayang kemarin sambil menunggu sidang isbat ya. Saya nonton terus dari kemarin itu. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat tayangan-tayangan dari seluruh dunia. Negara-negara pun menyambut yang luar biasa. Termasuk Gaza pun menyambutnya. Saya lihat itu tuh, tradisi negara-negara itu adalah bagaimana mereka beli pajangan-pajangan, ornamen-ornamen, bagaimana gambaran-gambaran yang luar biasa. Bentuk bahagia datangnya Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tadi datang dari London, sekarang dari Gaza yang seperti tadi Ustadz Maulana bilang. Ada lagi tayangannya Ustadz? Ada lagi. Ini sejumlah negara kembali kirim bantuan lewat udara ke Gaza. Mau lihat tayangannya nggak? Mau dong. Mau ya? Ini dia tayangannya, silahkan. Angkatan bersenjata Yordania bersama dengan negara-negara lain kembali mengirimkan bantuan lewat udara ke wilayah Gaza pada Kamis. Pihaknya menyatakan telah melakukan 9 pengiriman bantuan melalui udara pada Kamis di jalur Gaza Utara. Militer Amerika Serikat melakukan pengiriman bantuan ke 3 Gaza pada Kamis dan menjatuhkan lebih dari 38.000 makanan. Negara Prancis juga menjatuhkan bantuannya melalui udara ke jalur Gaza yang merupakan operasi kelimanya. Sementara Belgia telah melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan pertamanya ke Gaza. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang Ustadz Maulana, apa yang Ustadz lihat dari tayangan tadi? Ini adalah bentuk kepedulian. Ini bukan lagi berbicara masalah agama, tapi berbicara tentang kemanusiaan. Bagaimana empati kita mau dilihat. Sebenarnya yang diuji ini bukan Gaza sebenarnya. Yang diuji adalah kita, bagaimana tingkat kepedulian kita, tingkat kebaikan kita, seberapa baik kita sebenarnya. Seberapa besar kepedulian kita atas sesama manusia. Makanya juga saya kagum, bahkan sekelas Amerika Serikat pun, yang notabene-nya mungkin temenan sama Israel, pun ternyata pun memberikan bantuan. Jadi sekarang yuk semuanya, kalau memang kita tidak bisa kirim bantuan lewat materi, setidak-tidaknya adalah bentuk kepedulian dan bentuk doa. Sekali lagi kepedulian dan doa. Makanya terima kasih banyak juga kepada semuanya yang notabene-nya tidak melihat lagi istilahnya agama, tidak melihat lagi gimana rasnya dan sebagainya, tapi mereka semua memberikan bantuan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat kita semua yang ada di rumah juga, tepuk tangan. Masya Allah. Persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan. Kita akan bahas persiapan Ramadan apa aja, amalannya apa aja nanti ya kita bahas ya. Ustadz Maulana, terima kasih sudah memberikan tanggapan dari video tadi. Sama-sama kita lihat ya dari tanggapan Ustadz Maulana, dari tayangan tadi. Semua orang menghargai, semua orang berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan.
antar umat beragama. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Nah, tema kita pagi hari ini adalah amalan sederhana pembuka pintu surga. Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan lagi jamaah. Nih aku kasih lihat lagi ya. Kalau ini, kalau bisa jangan diikutin nih. Diprovokasi lemparan petasan, warga tawuran. Ini dia tayangannya, silakan. Warga di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur kembali bentrok. Mereka saling serang di tengah jalan Basuki Rahmat dengan lemparan batu, senjata tajam, hingga petasan. Akibat tawuran ini, lalu lintas dari arah Kampung Melayu menuju Duren Sawit dan sebaliknya ditutup. Menurut salah satu warga, meski sempat berdamai, tawuran kembali terjadi. Tawuran baru berakhir setelah polisi membubarkan massa. Yuk damai ya, jangan diikutin ya, apalagi bulan Ramadan nih Ustadz Syam ya. Iya, masa perang petasan. Aduh, harusnya Iya. perang ngirim kebahagiaan dan hadiah dong, ya enggak? Apa? Hanya dekat situ. Jual mainan. Iya, jangan dong. Baik jamaah, sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz, kalau misalnya kita menahan emosi kita, amarah kita, itu bisa menjadi amalan gak sih yang sederhana mungkin yang bisa membuat kita itu membuka pintu surga nantinya? Kamu menurut Sony menahan amarah itu sederhana ya? Berat lau. Gak gampang. Baik. Silakan Ustadz Syam. Dan sampai guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Mas Sony serta seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang ampunan dan juga surganya yang luasnya seluas langit dan bumi dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang berpuasa tujuannya adalah untuk mendapatkan ketakwaan. Dan apa yang dijanjikan dari ketakwaan itu adalah ampunan Allah juga surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa mereka yang bertakwa? Di antara cirinya mereka adalah yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosinya. Sebagaimana ayat 134 mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang mampu mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Sudah menyangkut emosi nih. Kemudian yang kedua wal kadhiminal ghaidh, mereka yang mampu untuk tidak menampakkan amarahnya. Setiap manusia memiliki amarah, setiap manusia memiliki emosi, setiap manusia memiliki rasa untuk membalas, kemampuan untuk membalas. Namun ada di antara mereka yang mampu untuk menahan itu. Kalaupun terlanjur terjadi perselisihan, maka ayat ini mengatakan wal afina 'anin nas, dan mampu untuk saling memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat senang, sangat cinta kepada orang-orang yang ihsan. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran. Amalan pertama yang membuat Allah membukakan pintu surganya adalah mereka yang mampu untuk mengendalikan emosinya. Mampu mengeluarkan harta padahal dia lagi butuh juga, sempit. Mampu menahan amarah padahal dia mampu membalas. Mampu untuk memaafkan padahal dia bisa dendam selamanya tuh, bisa marah selamanya. Tapi dia mampu untuk memaafkan. Maka mereka lah golongan pertama yang dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kelihatan amalan sederhana. Wallahu ta'ala alam. Dan bukan hanya di bulan Ramadan aja ya. Bukan hanya Masya Allah. Ramadan bulan latihannya, setelahnya insya Allah realisasinya. Masya Allah. Kita mulai dari sekarang. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Jadi Syam. sederhana enggak? Susah. Tapi semoga bisa membuka pintu surga buat kita semua ya. Habib Muhammad Syahab. Habib, Assalamualaikum Habib. Masya Allah Habib.
Salam ya Bib buat keluarga semua yang ada di rumah ya Bib ya. Ya boleh. Ya. Siap. Bagus kan kalau kasih salam-salam kayak gitu ya Bib? Bagus, bagus, Masya Tapi Allah. ada yang bilang suka cari muka doang kalau salam-salam kayak gitu Bib. Allah. Padahal kan niatnya mau buka pintu surga Bib. Itu dia. Baiknya gimana Bib? Orang sekarang banyak muftinya. Ah mufti, Iya. apa tuh? Tanya Ustadz Syam nanti. Mohon penjelasannya Bib ya. Iya. Dari yang tadi aku bilang ya Bib ya. Siap. Silakan Habib Muhammad. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni. Masya Allah di pagi yang indah ini kita kembali kumpul di Islam itu indah dalam pelajaran ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan memberikan salam. Memberikan salam ini baik salaman atau bertemu untuk memberikan salam. Salam. Ini sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW datang dari kota Makkah hijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi SAW datang dari kota Makkah ke kota Madinah, apa yang disampaikan? Ada beberapa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama Nabi mengatakan absus salam, yaitu sebarkan salam. Jadi ketemu sama orang, assalamualaikum. Ya, ketemu orang yang lebih tua atau guru kita musafaha, kita salaman. Jadi orang memberikan salam ini perintah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk sombong-sombongan atau bukan untuk apa yang dikatakan Dari muka. cari muka. Emang mukanya di mana? Iya kan di sini ya. Ada mukanya. Jadi nggak perlu lagi dicari sama mukanya. Jadi buat kita juga jaga kita punya hati. Ketika orang mengucapkan salam, jawabnya itu wajib. Ya, yang mengucapkan sunnah, yang menjawab wajib. Jadi ketika kita mengucapkan, kita tidak menjawab, dosa hukumnya. Sudah kita tidak menjawab, bikin kalimat yang tidak bagus. Ah, ini orang cari muka doang. Betul kan? Iya. Ini orang pengen apa? Pengen sombong, pengen apa tuh? Soul of. Show off. Ya. Biar kelihatan soleh gitu ya. Ya, kayak Ustadz Maulana tadi bilang notaben. Wih, notaben. Notabenenya, Masya Allah. Jadi kita mengucap salam buat semuanya, nasihat buat pribadi saya, kita jangan sombong. Dan ngucapin salam duluan itu pahalanya lebih besar. Masya Allah. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu, Mas Soni, semuanya mereka berebut. Kalau ketemu orang tuh mereka ngucapin salam duluan. Kenapa? Orang yang mengucapkan duluan pahalanya lebih besar. Dibukakan pintu syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan tadkhulul jannata bisalam. Masuk syurga dengan keselamatan. Justru harusnya malah berebut ngucap salam ya, bukan malah dia nyamperin gua ngucapin salam, gak usah lah, jangan malah kayak gitu ya Beb ya. Nah, begitu. Orang Masya sekarang Allah. kan nunggu. Iya. Biar dia duluan. Jangan dong. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Masya Allah tabarakallah. Jadi mufti apaan tadi Ustaz Syam? Mufti orang yang memberikan fatwa. Oh, Tadi Sony bilang Oh. katanya nggak boleh, katanya Oh. ini yang bilang katanya tuh siapa? Kebanyakan mufti. Oh gitu, Masya Allah. Terima kasih guru-guruku, jamaah yang ada di rumah juga ya. Ini pelajarannya penting banget buat kita ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Tapi sekarang ada ini nih, pertanyaan ya dari Instagram. Oh jamaah yang ada di rumah nih, dari @rizkaamara19. Rizka, aku bacain pertanyaannya ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya dong Ustadz. Katanya kalau udah sering zikir itu bakal dipermudah urusan ya Ustadz. Tapi kok saya udah rajin zikir masih tetap aja banyak masalah. Salahnya di mana ya Ustadz? Apa gara-gara sering julid ya Ustadz? Hehehe kata gitu. Gimana Ustadz? Dia Nah itu penyebabnya. Kenapa bisa? Udah zikir, udah doa, udah bertahun-tahun. masih saja. Hah, gimana ceritanya? Karena kan sudah
julid itu. Ya, nggak Berarti boleh. ada sesuatu yang kotor pada dirinya. Jangan julid makanya. Padahal kan zikir itu menenangkan. Ya. Dia tidak tenang. Ya sabar. Saya udah bertahun-tahun di sini masih aja kaget kalau Ustadz Maulana masuk. Jamaah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah. Nanti kita lanjutkan. Jamaah. Alhamdulillah. Coba itu Sulit itu bukan yang buat buku.